Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel. Dan di video kali ini kita akan bahas router protokol teman-teman semua, salah satu partner dari PlanQ Foundation. Dan saya tertarik dengan keamanan yang ditawarkan. Jadi ini sangat luar biasa sekali teman-teman semua. Tetap disclaimer dan juga Dior, jangan di skip videonya agar kalian nggak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini guys. Video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi, bukan ajakan untuk investasi. Jadi teman-teman semua, dan nanti di akhir video kita akan coba mengikuti program testnet atau program uji coba jaringan dari router protokol ini dan menambahkan jaringan RPC ke MetaMask teman-teman semua. Oke, di sini kita ulas dari perkenalan router protokol. Apa itu router protokol atau rantai router? Jadi rantai router adalah blockchain lapisan satu yang memanfaatkan mesin konsensus Byzantine Fault Tolerant atau BFT Tendermint sebagai blockchain proof of stake. Rantai router terutama dijalankan oleh jaringan validator dengan insentif ekonomi untuk bertindak jujur. Rantai router dibangun menggunakan Cosmos SDK dan merangkum semua fitur Cosmos, termasuk waktu pemblokiran yang cepat, mekanisme keamanan yang kuat, dan yang paling penting adalah COS-WASM, platform kontrak pintar yang mengutamakan keamanan dengan memanfaatkan toolkit COS-WASM. Pengembang dapat mulai membangun aplikasi blockchain yang mana di rantai router dari awal atau memporting aplikasi mereka yang ada di rantai router dengan biaya overhead minimal. Selanjutnya di sini rantai router selain fungsinya sebagai jaringan blockchain, rantai router memberikan solusi inovatif untuk masalah interoperabilitas blockchain. Selain memvalidasi perubahan status pada rantai router, validator yang berjalan pada rantai router juga dapat memantau perubahan status pada rantai lain. Aplikasi pada rantai router dapat menulis logika khusus untuk memicu peristiwa sebagai respon terhadap perubahan status eksternal ini. Selain itu, aplikasi pada rantai router dapat memanfaatkan jaringan relay yang tidak dapat dipercaya untuk memperbarui status pada rantai eksternal. Sederhananya, arsitektur router memungkinkan kontrak pada satu rantai untuk berinteraksi dengan kontrak pada rantai lain dengan cara yang aman dan terdesentralisasi. Komunikasi melalui router. Pustaka crosstalk. Router adalah kerangka kerja lintas rantai yang dapat diperluas, yang memungkinkan tradisi keadaan mulus dan di beberapa rantai. Secara sederhana, pustaka atau perpustakaan ini mengabstraksi fungsionalitas router untuk memungkinkan kontrak pada satu rantai untuk meneruskan instruksi ke kontrak yang diterapkan pada beberapa rantai lainnya. Perpustakaan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diintegrasikan dengan mulus ke dalam lingkungan pengembang Anda atau pengembangan Anda untuk memungkinkan pengiriman pesan lintas rantai tanpa menunggu bagian lain dari produksi Anda atau dari produk Anda, teman-teman semua. Crosstalk mendukung penghubung stateful dan stateless. Untuk DAPP lintas rantai memerlukan logika penghubung khusus antara dua rantai manapun. Pengembang dapat membangun dan menerapkan kontrak middleware pada rantai router. Semua permintaan lintas rantai yang berasal dari kontrak rantai sumber DAPP akan masuk ke kontrak middleware ini
di mana beberapa tindakan dapat dilakukan sebelum diteruskan ke rantai tujuan yang dimaksud. Untuk di APPS yang tidak memerlukan logika penghubung khusus dan lapisan agregasi data apapun di tengah, tidak diperlukan kontrak middleware. Likuiditas global melalui Voyager adalah mesin penukar lintas rantai yang memungkinkan transfer aset lintas rantai serta pengurutan lintas rantai dari transfer aset, transfer instruksi arbiter. Voyager memiliki seluruh rangkaian pengembang di sekitarnya yang meliputi. Jadi teman-teman semua ada 3 bagian. Yang pertama ada widget yang dapat digunakan oleh proyek lain untuk memberi pengguna mereka opsi untuk melakukan transaksi lintas rantai langsung dari UI mereka. Yang poin nomor 2, API dan SDK yang mengabstraksi kemampuan backend Voyager untuk proyek yang ingin menggunakan UI atau platform mereka sendiri untuk menawarkan fungsionalitas pertukaran aset lintas rantai. Selanjutnya poin yang nomor 3 yang paling penting atau yang terpenting, perpustakaan sequencer yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi lintas rantai yang menemukan transfer aset dan transfer instruksi dalam satu permintaan lintas rantai. Nah, teman-teman semua, kalian bisa pelajari lebih dalam lagi tentang router protokol di docs.routerprotocol.com. Jadi ada banyak sekali teman-teman semua di sini. Kita bisa ngeklaim voucher dan juga kita bisa melihat di sini ada beberapa fitur dan bangun ID APP pertama Anda. Dan di sini ada fitur-fitur menarik yang mungkin kalian bisa gunakan. Dan di sini membangun ID APP interoperable di APP. Pertama, Anda menggunakan crosstalk router dalam 5 langkah sederhana. Dan di sini ada tautan penting. Ada ID APPS. Selanjutnya ada alat atau peralatan. Kalian bisa pergi ke stasiun router atau penjelajah router dan voucher router, hub router dan kontrak pasir router. Selanjutnya di sini untuk pengembang bisa berkunjung atau mengunjungi bangun di APPS menggunakan router. Jadi ada transfer pesan dan pemindai aset dan alatnya di sini teman-teman semua, pemindai router dan router robot, stasiun router dan voucher router, penyalur, dan untuk pengembang rantai. Semua yang dilakukan untuk mempelajari tentang pengembangan menggunakan komponen inti router. Nah, di sini ada menginstal persyaratan CLI router dan router pada sistem lokal. Nah, ini mungkin buat pengembang atau buat kayak semacam validator gitu ya, teman-teman semua. Kalau kita lihat dari tentang router, jadi di sini ada token router. Jadi token router adalah aset digital yang akan berfungsi sebagai gas utama dan token tata kelola pada rantai router. Berarti kalau misalkan sebagai gas utama, dia akan digunakan untuk biaya transaksi, dan token tata kelola biasanya bisa diperjualbelikan teman-teman semua. Jadi kita bisa nge-hold dan bisa menjual token tersebut gitu ya. Jadi pastikan kalian disclaimer dan juga Dior, video ini hanya bertujuan untuk informasi, bukan ajakan untuk investasi guys. Oke, yang pertama teman-teman semua, di sini kita bisa membuat dompet kayak semacam MetaMask gitu ya. Jadi di sini kita masukkan username, misalnya saya masukkan di Haryono Channel gitu ya. Atau admin, ID admin kita masukkan Kang Dudung 19 misalnya gitu ya teman-teman semua. Jadi kita masukkan di sini Kang Dudung 19 gitu ya. Nah, kita masukkan Kang Dudung 19 dan kalian pilih chain minimal itu 2. Jadi di sini ada main, testnet sama matic ya. Jadi kalian pilih aja semuanya. Karena kalau misalkan kalian pilih satu nanti nggak masuk ya teman-teman semua. Dan di sini kalian bisa pilih kontraknya mau lewat mana. Kontrak misalnya lewat cross chain ERC20. Nah, setelah kalian pilih, kalian langsung klik aja yang ini, execute ya.
Dan nanti datanya akan keluar di sini teman-teman semua. Bukti transaksinya juga langsung masuk di sini nanti. Jadi saya sudah membuatnya. Jadi kalau misalkan saya buat lagi nanti double teman-teman semua, dan takutnya nanti berbahaya. Kenapa? Karena nanti bisa aja ya kebaca IP address saya dari server router Sandbox ini atau router protokol teman-teman semua. Jadi saya akan tunjukkan screenshotnya yang saya sudah buat seperti ini teman-teman semua. Nah, setelah selesai nanti akan tampil seperti ini teman-teman semua. Jadi di sini ada wallet address yang sudah dibuat. Kalian tinggal download private key dan kalian ekspor ke MetaMask kalian teman-teman semua. Nanti kalian bisa menggunakan dompet ini untuk melakukan testnet jika testnetnya nanti sudah diluncurkan teman-teman semua, dan perlu kalian bagikan ke Twitter untuk mendapatkan NFT eksklusif teman-teman semua di sini ya, sebagai pengguna awal gitu teman-teman. Jadi nanti di menu ini ada prosesnya. Di sini kan sedang deploying your contract. Di situ nanti kalau sudah selesai kalian bisa langsung share aja di Twitter. Kalian salin link Twitternya dan kalian pastekan ke kolom yang sudah disediakan di sandbox.routerprotocol.com teman-teman semua. Jadi nanti saya tampilkan juga seperti apa gambar NFT-nya teman-teman semua. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau misalkan sudah selesai dari deploy kontrak yang kalian buat, kalian akan menemukan share on Twitter dan claim NFT. Jadi kalian bisa open link atau kalian bisa pilih yang lain di bawah. Jadi setelah kalian share link, lalu kalian klik sebelahnya itu ada claim NFT dan dia akan tampil seperti ini teman-teman. Nah, setelah kalian klik claim NFT, kalian bisa masukkan link yang kalian bagikan dari Twitter ya. Kalian salin terus kalian masukkan di sini, kalian paste address kalian yang barusan kalian buat tadi teman-teman semua. Nah, setelah ini kalian bisa claim voucher di halaman voucher teman-teman semua. Oke, ini adalah halaman voucher dari router. Jadi kalian bisa klaim vouchernya dulu atau mau kalian tambahkan dulu nih apanya RPC-nya atau network dari router. Kalian bisa hubungkan dulu ke MetaMask di sini teman-teman semua. Saya skip dulu ya karena mungkin memasukkan password nih nanti. Oke, teman-teman semua, setelah kalian menghubungkan dompet kalian ke router voucher, kalian bisa langsung klik di get test token. Jadi kalian tinggal klik aja. Di sini kalian punya kesempatan 3 kali mengirim ya. Jadi 1 kali kirim itu di 0,5 router dan 1 hari kalian bisa dapat 1,5 router. Dan setelah itu kalian bisa nunggu 1 kali 24 jam. Kalau misalkan nanti router kalian itu sudah terkumpul 10 router, kalian tidak bisa ngambil lagi teman-teman semua sebelum 10 router itu dipakai. Jadi kalian bisa dapat 1,5 per hari. Nah, untuk menambahkan RPC di sini teman-teman semua nggak bisa ya di bagian ini. Kalau misalkan kita add router network itu dia akan balik lagi ke sini. Jadi yang perlu kalian lakukan mengunjungi. Oke, kalian perlu mengunjungi di router stadion. Dan ini saya sudah menghubungkan dengan dompet saya yang saya buat tadi dengan sandbox.routerprotocol.com. Setelah kalian impor dompet yang kalian buat tadi ke MetaMask, jadi kalian kunjungi stadion router dan kalian hubungkan ke MetaMask kalian yang sudah kalian buat tadi atau kalian impor. Jadi di pojok kanan atas di sini ada tulisan testnet dan gambar pengaturan teman-teman semua. Jadi kalian langsung klik aja di bagian ini. Nah, setelah muncul seperti ini kalian save dan connect. Jadi secara otomatis nanti kalian diminta untuk memverifikasi RPC ini untuk ditambahkan ke MetaMask kalian teman-teman semua. Jadi secara sederhana teman-teman semua langsung menambahkan secara otomatis dan dengan RPC yang sudah ditambahkan di sini gitu ya. Kalau misalkan kita tambahkan dengan chain router underscore 9601-1, dia nggak akan masuk nanti teman-teman semua untuk RPC-nya ke MetaMask, dia akan error. Jadi kita perlu kayak semacam menanaman kontrak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ragu, kalian bisa gunakan wallet yang baru kalian buat. Jadi bukan
dompet kalian pribadi gitu teman-teman semua. Jadi di sini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi buat kalian yang sudah nonton, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan tutorial ini dapat dimengerti sama teman-teman semua guys. Saya anggap kalian sudah bisa untuk memverifikasi di MetaMask ya untuk penambahan RPC-nya. Nah, setelah itu kalian bisa tunggu kabar selanjutnya nanti dari Discord-nya. Kalian bisa cek di deskripsi video ini untuk join di Discord dan di official media dari Router Protocol. Terima kasih buat teman-teman semua. Salam sukses, salam cuan buat kita semua guys. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.